Indonesia memiliki berbagai macam suku yang tersebar di berbagai wilayah. Salah satunya adalah suku Dayak yang telah menghuni Pulau Kalimantan sejak zaman dahulu. Suku ini sendiri sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Hal ini dikarenakan suku Dayak memiliki beragam kebudayaan yang unik, mulai dari rumah adat, pakaian, senjata tradisional dan tradisi yang cukup unik. Hingga saat ini, suku Dayak yang masih bertahan dan menetap di daerah-daerah asalnya masih mempertahankan tradisi suku Dayak. Beberapa tradisi yang dipegang dinilai unik dan jarang terekspos oleh media. Berikut ini beberapa tradisi suku Dayak diantaranya adalah 1. Tradisi kuping panjang. Tradisi pertama yang cukup unik yaitu tradisi memanjangkan telinganya yang hanya dilakukan oleh perempuan Dayak yang berada di Kalimantan Timur. Ada sebuah anggapan ketika seorang perempuan Dayak memiliki telinga panjang, maka ia akan terlihat semakin cantik. Oleh karena itu, banyak perempuan Dayak yang memanjangkan telinga karena semakin panjang, maka akan semakin terlihat cantik. Selain karena kecantikan, tradisi ini juga berfungsi untuk menunjukkan status kebangsawanan serta melatih kesabaran. Untuk memanjangkan telinga, perempuan suku Dayak biasanya menggunakan logam sebagai pemberat yang ditaruh di bawah telinga atau tempat memasang anting-anting. Bagi perempuan Dayak, mereka diperbolehkan untuk memanjangkan telinga hingga dada. Sedangkan laki-laki Dayak diperbolehkan memanjangkan telinga hingga mencapai bawah dagu. 2. Tato. Tradisi kedua dari masyarakat suku Dayak ialah tato yang menjadi simbol dari kekuatan serta hubungan mereka dengan Tuhan, perjalanan kehidupan, dan lain sebagainya. Hingga kini, tradisi tato masih dimiliki dan dilakukan oleh masyarakat suku Dayak. Menggambar tato tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, akan tetapi juga perempuan Dayak. Proses pembuatan tato yang dilakukan oleh masyarakat suku Dayak pun terkenal. Hal ini dikarenakan mereka masih menggunakan peralatan sederhana, di mana orang yang akan ditato hanya akan menggigit kain sebagai pereda sakit dan tubuhnya akan dipahat menggunakan alat tradisional. Gambar tato yang dilukiskan di badan masyarakat suku Dayak juga tidak sembarangan. Setiap gambar memiliki makna tersendiri. Contohnya seperti tato bunga terong yang ada pada laki-laki Dayak. Bunga terong menggambarkan bahwa laki-laki tersebut telah memasuki tahap dewasa. Sedangkan bagi perempuan Dayak, untuk menandakan kedewasaan, maka ia akan mendapatkan tato tedakasa yang digambar di kaki. Tidak. Ngayau atau berburu kepala. Tradisi berikutnya ada tradisi ngayau atau berburu kepala yang telah dihentikan saat ini. Alasannya, tradisi ini cukup mengerikan dan mengancam nyawa seseorang. Ngayau merupakan tradisi di mana seseorang dari suku Dayak akan berburu kepala musuhnya. Tradisi ngayau ini hanya dilakukan oleh beberapa rumpun Dayak saja, yaitu Ngaju, Iban, serta Kenyah. Tradisi berburu kepala ini merupakan tradisi yang penuh dendam dikarenakan seorang anak akan memburu keluarga dari pembunuh ayahnya dan mengambil kepala dan membawa kepala tersebut ke rumah. Tradisi ini ditanamkan secara turun-temurun. Berburu kepala harus dilakukan oleh pemuda Dayak sebagai wujud pembuktian bahwa ia mampu membanggakan keluarganya dan menyandang gelar bujang berani. Tidak hanya itu, ngayau menjadi syarat agar para pemuda Dayak dapat menikahi gadis pilihannya. Perburuan kepala tidak dilakukan sendirian, akan tetapi dalam sebuah kelompok kecil ataupun besar. Namun, pada 1874 kepala suku Dayak Hayan kemudian mengumpulkan para kepala suku dari rumpun lainnya dan menyepakati hasil musyawarah tumbang Anoi. Hasil musyawarah tersebut berisi larangan untuk melaksanakan tradisi ngayau, karena dapat menyebabkan perselisihan di antara suku Dayak. 4. Tiwah. Tradisi suku Dayak terakhir ialah tiwah yang upacara pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju. Dalam upacara ini, mereka akan membakar tulang belulang dari kerabat yang telah meninggal dunia. Menurut kepercayaan Kaharingan, tradisi Dayak Tiwah dipercaya mampu mengantarkan arwah dari orang yang telah meninggal, agar mudah menuju dunia akhirat, atau disebut pula dengan nama Lewu Tatau.
Ketika melaksanakan tradisi tiwah, biasanya keluarga yang ditinggalkan akan menari dan bernyanyi sambil mengelilingi jenazah. Proses pembakaran tulang belulang jenazah hanya dilakukan secara simbolis, sehingga tidak semua tulang jenazah akan ikut dibakar dalam upacara tiwah. Itulah beberapa informasi mengenai tradisi suku Dayak. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.